Di kedalaman lanskap gersang Afrika dan Asia, berkeliaranlah salah satu predator paling terselubung. Sosoknya elegan, gerakannya sunyi, dan kehadirannya hampir seperti mitos. Inilah karakal, kucing liar bertelinga jumbai yang namanya berarti telinga hitam. Selama berabad-abad, ia berhasil menghindari perhatian intens manusia, menjaga misteri kehidupannya tetap utuh. Namun, tim dokumenter kami hadir untuk menyingkap tabir rahasia ini, menelusuri jejaknya yang tersembunyi di padang rumput dan gurun yang keras. Kita akan memulai perjalanan investigatif ke dalam dunia karakal, sang pemburu senyap yang sulit ditangkap. Secara fisik dibedakan dari anggota Felidae lainnya oleh satu ciri mencolok. Jumbai rambut hitam sepanjang 5 cm yang menjulang di ujung telinganya. Jumbai ini bukan sekedar hiasan, melainkan perangkat akustik yang sangat fungsional. Warna bulunya bervariasi dari merah anggur hingga coklat pasir, memungkinkannya menyatu sempurna dengan latar belakang gurun. Dengan kaki belakang yang kuat dan tubuh yang ramping, ia dirancang sebagai atlet kecepatan dan lompatan vertikal yang luar biasa. Adaptasi inilah yang menjadikannya mesin berburu yang efisien. Jumbai pada telinga karakal menjadi subjek penelitian intensif. Meskipun secara pasti fungsinya belum sepenuhnya dipahami, teori dominan menyimpulkan bahwa jumbai tersebut bertindak sebagai antena, membantu menyalurkan gelombang suara, atau membantu karakal melokalisasi mangsa di antara padang rumput yang tinggi. Beberapa ahli juga meyakini bahwa jumbai berfungsi sebagai alat komunikasi nonverbal atau penarik perhatian saat musim kawin. Namun yang jelas, keberadaan telinga jumbai ini menggarisbawahi keunikan evolusioner karakal dalam domain predator ekosistem gurun. Jangkauan geografis karakal sangat luas, membentang dari sabana Afrika hingga kawasan semi gersang di Timur Tengah dan India. Mereka adalah spesies yang sangat adaptif, mampu bertahan hidup di gurun Namib yang kering kerontang, semak belukar di Kenya, atau bahkan hutan kering di India. Kemampuan adaptasi terhadap berbagai suhu dan ketinggian ini menunjukkan ketangguhan spesies tersebut. Namun, terlepas dari jangkauan yang luas, kepadatan populasinya cenderung rendah, sebuah indikasi mengapa mereka begitu sulit dipelajari oleh para ilmuwan. Karakal adalah makhluk soliter. Interaksi sosial mereka sangat minimal, terbatas pada periode kawin dan pemeliharaan anak. Setiap individu menguasai wilayah teritorial yang luas, yang mereka pertahankan dengan gigih melalui penandaan aroma dan komunikasi vokal. Besarnya wilayah jelajah menunjukkan kebutuhan mereka akan sumber daya yang cukup, terutama mangsa, di habitat yang seringkali minim. Hidup menyendiri ini adalah strategi kelangsungan hidup yang meminimalkan persaingan intraspesies. Ciri khas dari banyak predator punsak yang misterius. Meskipun karakal terkadang terlihat beraktivitas di siang hari, terutama selama musim dingin, mereka adalah pemburu yang utamanya krepuskular dan nokturnal, aktif saat senja, fajar, dan malam hari. Aktivitas malam hari ini adalah adaptasi krusial untuk menghindari panas ekstrim gurun dan memanfaatkan waktu ketika mangsa kecil lebih aktif. Panca indera mereka, terutama pendengaran dan penglihatan, dimaksimalkan untuk kondisi cahaya rendah, memungkinkan mereka bergerak dan berburu dengan efisien di bawah naungan kegelapan, menjadikannya hantu sejati padang pasir. Diet karakal sangat beragam, mencerminkan sifat oportunistiknya. Mangsa utama mereka meliputi rodensia, kelinci, dan hyrax. Namun, karakal memiliki reputasi unik sebagai predator unggas yang ulung. Berbeda dengan banyak predator darat lainnya, mereka sangat ahli dalam menangkap burung, bahkan yang sedang terbang. Sesekali, mereka juga akan memangsa antelop kecil, seperti springbok muda. Kemampuan untuk menguasai berbagai jenis mangsa ini adalah kunci sukses mereka dalam bertahan di berbagai ekosistem yang berbeda. Metode berburu karakal adalah studi tentang kesabaran. Mereka akan mengintai mangsa dengan sangat hati-hati, memanfaatkan setiap cekungan dan semak untuk berlindung. Pendekatan mereka adalah menghemat energi.
menunggu momen sempurna sebelum melancarkan serangan. Perhatian yang cermat terhadap arah angin dan suara memastikan bahwa mereka dapat mendekati target hingga jarak serang optimal, yang seringkali meminimalkan peluang mangsa untuk melarikan diri. Ini adalah permainan tunggu yang mematikan. Salah satu perilaku karakal yang paling spektakuler adalah kemampuan melompatnya yang luar biasa. Mereka dijuluki pemburu burung karena dapat melompat vertikal hingga 3 meter di udara. Dalam sebuah lompatan tunggal, karakal dilaporkan mampu menjatuhkan beberapa burung sekaligus dari kawanan yang terbang rendah. Kekuatan kaki belakangnya memungkinkannya meluncurkan diri dengan kecepatan eksplosif. Keahlian ini bukan sekedar pamer, melainkan adaptasi kritis yang membuka sumber makanan yang tidak terjangkau predator darat lainnya. Ketika serangan dilancarkan, semuanya terjadi dalam sekejap. Meskipun karakal bukanlah pelari jarak jauh, mereka memiliki ledakan kecepatan jarak pendek yang fenomenal, mencapai hingga 80 km per jam. Saat menangkap mangsa yang lebih besar, mereka menggunakan gigitan yang kuat di tenggorokan untuk mengakhiri perlawanan dengan cepat. Efisiensi ini penting di lingkungan yang panas, di mana energi harus dimanfaatkan dengan sangat bijak. Setiap gerakan berburu adalah perhitungan yang cermat antara risiko dan imbalan energi. Seperti banyak kucing besar, karakal sering mempraktekkan perilaku penyimpanan mangsa atau catching. Mangsa yang tidak habis akan diseret ke tempat tersembunyi seperti semak lebat atau ditimbun di bawah tanah untuk dimakan kemudian. Perilaku ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup selama periode kelangkaan mangsa. Metode penyimpanan yang rapi menunjukkan kecerdasan kognitif dan strategi antisipasi jangka pendek yang dimiliki oleh predator ini. Sebuah penyesuaian terhadap lingkungan gurun yang tidak terduga. Musim kawin adalah satu-satunya waktu karakal meninggalkan kehidupan soliter mereka. Jantan akan menempuh jarak yang jauh untuk menemukan betina yang sedang dalam masa estrus. Ritual pacaran seringkali melibatkan panggilan vokal yang keras dan pengejaran yang intens. Setelah perkawinan, jantan biasanya akan segera meninggalkan betina. Perjanjian singkat ini memastikan bahwa peran pengasuhan sepenuhnya diemban oleh betina, meminimalkan gangguan terhadap aktivitas berburu si jantan. Masa kehamilan karakal berlangsung sekitar 78 hingga 81 hari, menghasilkan 1 hingga 6 anak kucing, meskipun rata-rata adalah 2 hingga 3. Anak-anak karakal dilahirkan dalam keadaan buta dan sangat bergantung. Betina memilih sarang tersembunyi, seringkali di celah batu atau semak berduri. Dalam beberapa minggu pertama, sang induk sangat protektif. Tugasnya adalah menyediakan makanan dan melindungi anak-anaknya dari bahaya. Pengasuhan yang intensif ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup generasi baru di lingkungan yang penuh tantangan. Anak-anak karakal akan mulai mengikuti ibu mereka dalam perjalanan berburu saat mereka berusia sekitar 4 hingga 5 bulan. Pada fase ini, mereka belajar keterampilan penting seperti mengintai, melompat, dan membunuh mangsa. Induk akan membawa mangsa hidup yang terluka agar anak-anaknya dapat berlatih. Proses magang ini berlangsung hingga mereka berusia sekitar 1 tahun. Setelah itu, sang induk secara bertahap mengurangi keterlibatannya, mendorong mereka untuk menjadi mandiri dan mencari wilayah jelajah sendiri. Meskipun karakal adalah predator yang tangguh, mereka bukan tanpa ancaman. Kompetisi sumber daya terjadi dengan predator yang lebih besar seperti hiena, macan tutul, dan singa. Meskipun konflik langsung jarang terjadi, ancaman terbesar terhadap anak-anak karakal adalah predator lain seperti elang besar dan ular. Namun ancaman terbesar bagi spesies ini secara keseluruhan tetap berasal dari campur tangan dan perluasan aktivitas manusia.
Populasi di Afrika Utara dan Asia Tengah menghadapi tantangan serius, seringkali diklasifikasikan sebagai terancam punah di beberapa wilayah. Fragmentasi habitat yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan perluasan pertanian terus membatasi wilayah jelajah mereka, mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan isolasi populasi. Karakal memiliki sejarah yang menarik dalam peradaban manusia. Di Mesir kuno, mereka digambarkan dalam lukisan dinding dan patung. Seringkali dikaitkan dengan dewa-dewa. Yang lebih unik, mereka pernah dijinakan di beberapa bagian Asia, terutama India dan Persia, dan digunakan dalam kegiatan berburu burung yang dilepaskan ke udara. Keahlian melompat mereka dimanfaatkan dalam arena, menunjukkan kebolehan mereka sebagai pemburu yang handal. Warisan sejarah ini menambah lapisan intrik pada status mereka saat ini. Sebagai penghuni ekosistem gersang, Karakal sudah terbiasa dengan fluktuasi suhu ekstrim dan kelangkaan air. Namun, perubahan iklim global membawa tantangan baru yang tidak terduga. Peningkatan frekuensi kekeringan yang ekstrim dan perubahan pola curah hujan dapat secara drastis mengurangi populasi mangsa mereka, memaksa mereka untuk melakukan migrasi atau beradaptasi dengan diet yang lebih terbatas. Ketahanan Karakal terhadap tekanan lingkungan akan diuji di masa depan. Sebagai predator puncak, Karakal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi mangsa, terutama herbivora kecil. Kehadiran populasi karakal yang sehat sering dianggap sebagai indikator bahwa habitat tersebut masih utuh dan berfungsi dengan baik. Jika populasi karakal mulai menurun, ini dapat menjadi sinyal peringatan dini bahwa ekosistem sedang mengalami ketidakseimbangan yang memerlukan intervensi konservasi segera. Selama ini, reputasi karakal sebagai hantu gurun telah memberinya semacam kekebalan dari pandangan publik. Sifat misteriusnya seringkali memunculkan kisah-kisah yang dibesar-besarkan. Namun, realitas ilmiah menunjukkan bahwa mereka adalah predator yang sangat terspesialisasi, di mana setiap adaptasi, mulai dari telinga berjumbai hingga kemampuan melompat, adalah kunci untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Realitas mereka jauh lebih menakjubkan daripada mitos apapun. Karakal mewakili keindahan dan keunikan evolusi Felidae. Sebagai penjaga alam yang diam, mereka pantas mendapatkan perlindungan yang lebih besar. Upaya konservasi harus difokuskan pada perlindungan koridor habitat dan edukasi masyarakat lokal untuk mengurangi konflik manusia satwa. Melindungi karakal bukan hanya tentang melestarikan spesies, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem gurun dan semi gersang yang mereka huni. Masa depan mereka, seperti halnya misteri mereka, kini berada di tangan kita.